Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam program Jelajah Ekonomi Pesantren. Siapa yang tak suka dengan tempe? Makanan yang kaya akan protein nabati ini sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari makanan pokok masyarakat Indonesia. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menjelajah Pulau Sumatera yang mengajarkan para santrinya untuk menghafal Al-Quran sekaligus menanamkan kemandirian dan jiwa kewirausahaan dengan berbisnis kuliner dan gaya hidup halal. Penasaran kan? Yuk ikutin terus! Pondok Pesantren Tahfiz Quran Taruna Al-Qolam yang berlokasi di Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, didirikan oleh Ustadz Hari Handoko MA. Pesantren Tahfiz Quran Taruna Al-Qolam didirikan sejak 1 Ramadan 1434 Hijriah atau 10 Juli 2013. Dengan didirikannya Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Taruna Al-Qolam diharapkan dapat meningkatkan kualitas umat Islam di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan intelektual muslim yang hafal Al-Quran. Ponpes Taruna Al-Qolam memiliki tujuan membentuk generasi yang berakidah lurus, berakhlak mulia, beribadah yang benar, hafal Al-Quran, dan beramal usaha. Pesantren Tahfiz Quran Taruna Al-Qolam mengelola lembaga pendidikan tahfizil Quran, bahasa Arab, dan dakwah Islam. Fasilitas telah tersedia di ponpes ini, seperti asrama, dapur, kamar mandi, dan ruang menghafal Al-Quran, masjid, perpustakaan mini, koperasi, lab bahasa, dan Al-Quran. Pondok Pesantren Taruna Al-Qolam juga memiliki sejumlah kegiatan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh para santri untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Harapannya, pendidikan di ponpes ini kelak akan melahirkan lulusan santri yang mandiri dan mampu mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya sehari-hari sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Ajaran Islam memberikan perhatian utama terhadap kesehatan dengan memerintahkan setiap orang memakan makanan yang baik dan halal. Karena dengan tubuh yang sehat, tentu saja jiwa akan baik dan pikiran akan seimbang. Nilai-nilai inilah yang menginspirasi Ustadz Hari Handoko merintis usaha tempe dengan brand Tempeku. Tempat produksi tempe yang terletak di lingkungan pesantren Taruna Al-Qolam ini memanfaatkan bahan baku kedelai organik non-GMO. Meski pabrik tempat usahanya masih berskala kecil, namun fasilitasnya tetap memperhatikan standar yang memenuhi ketentuan, baik dari segi keamanan maupun kesehatan, agar dapat bersaing di pasaran dan didistribusikan secara luas. Produk Tempeku didesain dengan kemasan yang menarik sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dengan proses produksi yang terstandar dan didukung infrastruktur produksi yang difasilitasi oleh Bank Indonesia mengalami peningkatan rata-rata 30%. Di Pondok Pesantren Taruna Al-Qolam, semua yang kita lakukan dalam penerapan gaya hidup halal, yakni dari mulai makan sehari-hari, kemudian suasana yang ada di kantin, itu berdagang, di kantin kita juga dengan cara yang halal, anak-anak mengkonsumsi makanan dengan cara yang halal, baik itu produksi yang kita beri dari luar ataupun produksi yang kita hasilkan sendiri di dalam. Seperti contohnya pondok pesantren kita mengembangkan unit usaha tempe, yang mana tempe ini dikenal dengan Tempeku Handoko, yang sampai hari ini sudah go internasional. Jadi kita membuat abon dari tempe, membuat olahan-olahan daging dari tempe, dan membuat beraneka ragam macam keripik dari tempe. Produksi dari unit usaha tempe ini sudah kita kuasai sampai hari ini hulu hilirnya. Dari mulai kita menanam kedelainya sampai membuat produksi olahan dari kedelai itu. Di mana pada saat ini Pondok Pesantren Tahfiz Taruna Al-Qolam sudah mengembangkan perkebunan kedelai di berbagai provinsi, sehingga meningkatkan produktivitas
dan bisa menjadikan salah satu sarana unit usaha tempe ini mendukung kegiatan operasional yang ada di pondok pesantren kita. Seperti membiayai kuliah para alumninya, kemudian membiayai kuliah para yatim dan duafa, serta membiayai kuliah orang-orang yang mu'alaf. Halo Mas. Ya. Waduh, ini tempat apa nih? Ini tempat rumah tempe untuk bahan produksiannya. Oh, produksi tempe di sini. Iya. Oke, terus gimana? Saya mau masuk. Sebelum masuk, cuci tangan terlebih dahulu. Oh, cuci tangan dulu ya? Iya. Oke, siap. Oke. Terus? Habis itu pakai ininya dulu ya, Mas. Oh, oke. Pakai apa nih? Celemek ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kedelainya ya, Bu? Iya, ini kedelainya Oke. yang sudah didinginkan. Yang sudah didinginkan. Mm-mm. Nah, untuk prosesnya itu sendiri gimana, Kak? Untuk kedelai ini? Jadi proses pembuatan tempe itu yang pertama kita pecah kering. Pecah kering? Ya, pemisah antara kedelai dan kulit. Oke. Lalu pada tahap berikutnya kita melakukan perendaman 24 jam. Lalu setelah direndam 24 jam, baru kita mulai pencucian sampai Dicuci? bersih. Ya. Habis Setelah itu? baru melakukan perebusan. Oke, habis dicuci direbus. Direbus kurang lebih 40 menit. Lalu setelah direbus, kita masuk ke tahap pengeringan. Lalu kalau misalkan udah kering, baru kita masuk ke tahap peragian. Kalau misalkan kedelai ini masih hangat atau masih panas, dia nggak bisa diragi. Karena yang ada jadi nanti mati dia mau. Oke, jadi dikeringin dulu itu kira-kira berapa lama dikeringinnya? Keringin itu bisa makan waktu 1 jam. Oh, 1 jam cukup? 1 jam atau 2 jam bisa. Terus? Habis itu baru packing. Baru packing? Udah siap buat di Ya, di packing masuk. Habis itu baru masuk ke fermentasi. fermentasi? Fermentasi itu 36 jam. Oke, 1,5 harian lah ya? Ya, baru setelah fermentasi sudah 36 jam baru jadi tempe. Oke, itu berarti butuh waktu kira-kira 3 hari ya? 3 hari. Cukup. Ustadz Ari juga mendidik para santri dengan dididik untuk menerapkan gaya hidup halal dan mandiri. Setiap malam, seusai mengaji Al-Quran, para santri dididik untuk membuat tempe guna memenuhi kebutuhan makan mereka sehari-hari dan dijual ke modern market. Pimpinan pesantren di sini mengajak para santri serta alumni pesantren untuk mandiri dan mewujudkan cita-cita berbisnis seperti Nabi. Beliau juga mengajak para santri jangan ragu untuk menjadi wirausaha yang hebat agar bisa berbagi dengan sesama. Dalam menjalankan usahanya, pesantren berkomitmen untuk berkolaborasi dan memberdayakan masyarakat sekitar. Bahkan, pesantren Tahfiz Al-Quran Taruna Al-Qolam turut terlibat dalam peningkatan kualitas SDM masyarakat Sumatera Utara. Salah satunya dilakukan dengan memberi kesempatan masyarakat untuk belajar membuat tempe organik non-GMO. Tak berhenti sampai di situ, pesantren Taruna Al-Qolam juga menjalankan usaha percetakan, rumah sehat herbal, pembibitan tanaman buah, traveling umroh dan haji, dan pengobatan ala Nabi Tibun Nabawi seperti bekam dan ruqyah. Hal tersebut semakin membuktikan bahwa pesantren Tahfiz Quran Taruna Al-Qolam bukanlah lembaga pendidikan biasa, tapi lembaga pemberdayaan umat yang sungguh-sungguh dalam mempraktikkan ajaran Al-Quran dan menerapkan gaya hidup halal kepada santri dan masyarakat. Untuk menjaga keberlanjutan produksi tempe kita, maka mulai kemarin tahun yang lalu kita sudah menanam kedelai dengan jumlah kurang lebih 40 sampai 50 hektar. Sehingga kita menjamin keberadaan kedelai lokal Indonesia akan berlangsung terus dan kita bisa memproduksi tempe itu terus dengan menghasilkan kedelai lokal Indonesia itu tersebut. Jika para santri kita ajari dengan cara hidup sederhana, mengedepankan kehalalan makanan dan minuman yang dikonsumsi serta thoyyib, maka
segala aktivitas yang dilakukan akan mendatangkan keberkahan. Ini adalah cara yang paling efektif sebagai bentuk rasa syukur kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak inspirasi dari dunia pesantren dalam program Jelajah Ekonomi Pesantren episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ISEF Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga perjalananku kali ini juga menginspirasimu ya Sarah. Alhamdulillah, aku juga jadi merasa semakin dekat dengan keluarga kamu karena perjalanan ke Medan ini. Semoga perjalanan kamu selanjutnya makin menyenangkan ya Sarah. Assalamualaikum.